Baik, saya izin bacakan dulu CV beliau sebentar Ibu ya. Ibu Yun Ismailwati, BEng MSc, merupakan co-chair of International Pollutant Elimination Network atau IPEN. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan program fellow di Leadership for Environment and Development atau LEAD Cohort 8. Selanjutnya beliau menyelesaikan studi master di bidang Environmental Change and Management, bidang Environmental Change and Management di School of Geography and the Environment University of Oxford pada tahun 2010 serta Diploma Medical Research International Health LMU Munich pada tahun 2015. Bidang keahlian beliau meliputi Environmental Management, Life Cycle of Mercury, Health Aspect of Pollution and Gender and Chemical, dan beberapa achievement yang telah beliau dapat antara lain British Council UK Alumni Award as Finalist of Social Impact pada tahun 2015, Inspiring Women of Forbes Indonesia tahun 2014 dan Goldman Environmental Prize for Pollution and Waste pada tahun 2009. Baik Ibu Yuyun, mohon izin waktu pemaparan adalah 30 menit yang nantinya akan diikuti oleh sesi Q&A selama 15 menit. Ya, kepada Bu Yuyun kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan dari Universitas Pertamina, dari Green Chemistry Network Program. Saya harap hari ini saya juga bisa berkontribusi pada kemajuan perkembangan dari Green Chemistry di Indonesia. Mohon izin saya share screen saya ya. Oke, sebentar saya cari dulu. Oke, sudah terlihat ya. Ya, sebentar. Dibantu panitia. Sudah Ibu, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, kenapa ini? Oke. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini, baik yang in person maupun secara virtual. Maaf, suara saya agak serak. Saya mulai saja, saya skip yang ini karena tadi sudah dibacakan. Kemudian ini tentang organisasi kami. Bulan Juni yang lalu kami merayakan 25 tahun anniversary dari lembaga kami. Dan saya juga kebetulan menjadi co-chair IPEN untuk 3 tahun ke depan. Kemudian IPEN ini adalah jaringan LSM dari 131 negara dengan visi yang sama, yaitu untuk memperjuangkan masa depan yang bebas racun, dan sebagian besar kami melakukan science-based activities, kemudian tergantung dari prioritas lokal dan kami sambungkan ke regional maupun global sehingga bisa berkontribusi pada perubahan terutama kesepakatan-kesepakatan global, dan selanjutnya kami bawa pulang lagi ke tingkat nasional maupun lokal agar perubahan itu terjadi dan menjadi mainstream. Itu yang kami lakukan di IPEN dan begitu theory of change-nya. Maaf, saya diminta untuk berbagi isu tentang POPs, Persistent Organic Pollutants di Indonesia. Semua slide saya akan dalam bahasa Inggris, tetapi saya akan sampaikan dalam bahasa Indonesia. Kenapa POPs atau Persistent Organic Pollutants harus diregulasi? Dari sejak tahun 98, proses negosiasi Stockholm Convention disepakati karena ternyata Persistent Organic Pollutants ini kimia-kimia yang digunakan dalam berbagai produk, dan di semua siklus kehidupan dari chemicals tersebut berdampak pada manusia dan lingkungan. Dan untuk persistent organic pollutants ada yang disebut dengan grasshopper effects. Jadi ada efek kutu loncatnya sebetulnya. Jadi apa yang dihasilkan di wilayah tropis akan menguap, kemudian berjalan jauh dari sumbernya dan akan mengendap atau terdeposisi di tempat-tempat yang dingin, misalnya di kutub utara atau di kutub selatan. Masalahnya sekarang dengan climate change issues, semua chemicals yang
terjebak di dalam es di Kutub Utara maupun Kutub Selatan atau di pegunungan-pegunungan Alpen akan mencair dan ini larinya ke bawah atau ke permukiman dan ke manusia yang tinggal di downstream. Persistent organic pollutants ini ada macam-macam, tetapi dipilih ada proses seleksinya dan kriterianya, dipilih berdasarkan toksisitasnya dan berdasarkan risk assessment, bukan berdasarkan hazard, tetapi risk assessment-nya ada metodologi dan prosesnya harus melalui beberapa tahap assessment dan dikritisi oleh komite yang namanya POPROC, Persistent Organic Pollutant Review Committee. Kemudian sesudah 2 tahun, 3 tahun dan melalui beberapa tahapan, akhirnya disepakati dan bisa diterima atau disetujui oleh semua negara pihak yang menjadi anggota dari Stockholm Convention. Baru-baru ini, bulan Maret yang lalu, ada 4 atau 5 POPs baru yang diadopsi, disepakati untuk dihapuskan. Ini juga tersedia di website, Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Dan ini juga website yang menarik, Bapak Ibu bisa mengikuti kapan chemicals yang mana masuk ke dalam list Stockholm Convention. Itu ada 3 kategori. Kategori A adalah Annex A dijadwalkan untuk dihapuskan atau eliminasi. Kategori B terbatas penggunaannya hanya untuk industri tertentu. Dan kategori C unintentional production atau lepasan. Beberapa chemicals yang mungkin Bapak Ibu gunakan sekarang juga di dalam proses produksi bisa masuk ke dalam kategori ini, dan mungkin kita kalau lihat lagi di daftar yang ini mulai dari pestisida sampai dengan industrial products dan combustion ada semua di sini chemicalsnya. Oke. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia meratifikasi tahun 2009. Saya sendiri kebetulan ikut aktif untuk mendorong supaya Indonesia meratifikasi pada periode 2007-2008, ikut dengar pendapat dengan DPR dan sebagainya, sampai dengan sekarang kami mengikuti Stockholm Convention, termasuk menggali beberapa informasi, mendapatkan data, generate data, dan melakukan riset di Indonesia supaya kita punya data dan informasi terkait dengan Stockholm Convention yang memberikan rekomendasi kepada policy makers atau pembuat kebijakan supaya chemical tertentu diatur dan sesuai dengan amandemen dari Stockholm Convention. Salah satunya contohnya adalah misalnya ini, jadi saya hanya memberikan ilustrasi dulu supaya kita bisa paham kenapa harus dibahas itu dalam seluruh siklus hidup. Jadi chemicals yang ada di dalam produk kemudian masuk ke dalam proses sesudah digunakan, masuk downstream, dihilir menjadi limbah, dan limbah ini kalau masuk ke dalam insinerator akan diproses. Insinerator yang benar harus dilengkapi dengan unit-unit begini, seperti ini, dan kemudian nanti akan terlepas lagi keluar. Dari beberapa studi ditemukan bahwa kalau dilengkapi dengan alat filter seperti ini, dioksin yang kita lihat specifically kalau dari hasil pembakaran adalah dioksin sebagai unintentional POPs. Tidak disengaja sebetulnya, tetapi dia terbentuk karena ada proses panas dan interaksi dengan chemical-chemical lainnya. Maka kemudian dia akan terlepas ke lingkungan, 3% terlepas ke udara, yang mayoritas akan terlepas dalam slag atau fly ash, bottom ash-nya. Nah, limbah yang terkonsentrasi di bottom ash atau di fly ash ini juga bisa macam-macam konsentrasinya, tetapi sebagian besar akan terdiri dari dioksin. PCDDs atau PCDF adalah dioksin dan furan. Dioksin yang ditemukan di dalam ash atau hasil pembakaran tadi juga menjadi sumber exposure ke manusia. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lewat berbagai contoh dan kasus yang kami lakukan sendiri di Indonesia. Ash ini bisa berterbangan, bisa dimakan oleh telur, kemudian ikan, kemudian
masuk ke dalam tanaman dan itu dikonsumsi oleh kita sebagai manusia yang tinggalnya di paling atas dan kita mengakumulasi segala macam. Dari berbagai penelitian yang dilakukan IPEN dan partner di 131 negara, kami generate banyak data dan di website ini nanti Bapak Ibu bisa klik juga linknya. IPEN mempublikasikan banyak laporan baik dalam bentuk technical reports maupun scientific papers. Di Indonesia sendiri kalau Bapak Ibu zoom kemudian pakai filternya mencari Indonesia, kebetulan di peta yang ini adalah peta tentang plastic chemicals atau chemicals yang digunakan dalam pembuatan plastik. Di Indonesia sendiri kalau Bapak Ibu klik bisa dilihat laporan-laporannya ada sekitar 20-an laporan dan sebagian besar kami yang mempublikasi laporan tersebut dan laporannya Bapak Ibu juga bisa download bisa diunduh di website kami. Ada peta lainnya lagi sebetulnya yang terkait sama logam berat, merkuri maupun timbal maupun laporan-laporan lainnya yang diproduksi oleh IPEN. Bapak Ibu nanti juga bisa berkunjung ke websitenya IPEN. Nah, kalau masuk ke studi tentang persistent organic pollutants di Indonesia, kami melakukan banyak studi. Saya hanya pilih beberapa saja di sini yang saya sajikan. Sebetulnya masih ada lagi tabel satunya lagi, tapi jadi terlalu banyak. Tapi saya hanya ingin menunjukkan di sini bahwa beberapa studi yang kami lakukan sebetulnya simple studinya, tetapi karena fasilitas laboratorium tidak tersedia di Indonesia, kami mengirimkan sampel ini sebagian besar keluar, ke Eropa maupun ke Amerika, tapi mainly ke Eropa. Dan baru-baru ini juga kami mendapatkan mitra laboratorium di Taiwan yang mempunyai kinerja standar dan sertifikasi yang serupa dengan laboratorium yang kami gunakan di Eropa. Tentu ada perbedaan harga, tetapi ya tergantung donor, kita harus menyesuaikan budget juga. Jadi dalam beberapa studi yang kami lakukan, kami mengambil sampel misalnya produk, karena kami ingin melihat produk POPs di dalam produk. Kemudian ada juga POPs di dalam telur ayam. Nanti saya cerita juga soal itu. Dan laporan-laporan ini semua bisa diakses. Nah, di dalam POPs ada sebetulnya yang disebut dengan congeners atau turunan-turunannya. Setiap jenis POPs punya congeners banyak, tetapi tidak semuanya toksik. Jadi misalnya dioksin aja. Dioksin itu ratusan sebetulnya jenisnya. Tetapi yang paling berbahaya beracun ada sekitar 120-an. Jadi fokus di POPs chemicals yang berbahaya untuk dihapuskan, kemudian dicari penggantinya. Sayangnya beberapa pengganti dari toxic POPs ini juga baru bisa dilihat efeknya baru dalam jangka panjang, sehingga penggantinya atau yang direkomendasikan sebagai safer alternative atau substitute kadang-kadang juga baru menunjukkan toksisitas dan kinerja yang sama buruknya dengan yang sebelumnya, sehingga ini yang sebetulnya menjadi peluang untuk para inovator, kemudian formulator, kemudian researchers untuk mencari pengganti-penggantinya. Dari beberapa studi yang kami lakukan ini ada beberapa yang konsentrasi POPs-nya cukup tinggi, misalnya dalam hal ini brominated dioxins, PBDF, kemudian juga ada PBDE, kemudian PBDE ini flame retardant atau anti anti nyala, anti kebakaran. Dan semua data ini Bapak Ibu bisa akses ya. Kemudian saya kasih contoh beberapa kasus ini. Yang pertama tentang tantangan pengelolaan sampah kota di Indonesia. Setiap tahun semua rumah tangga menghasilkan sampah sekitar 106.000 ton tanpa pemilahan ya. Dan data ini kami dapatkan dari website KLHK. Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya. Kita juga melihat banyak
teknologi baru yang diperkenalkan gitu ya. Insinerator jadi overrated karena disebutkan beberapa kali, padahal sebetulnya yang dipasang, dijual, dan digunakan di kampung-kampung itu bukan insinerator, tungku bakar sebetulnya. Kalau insinerator itu seperti slide saya yang pertama tadi itu, banyak unit-unit yang dipasang untuk mengurangi lepasannya. Lepasan-lepasan toksik terutama. Nah, karena menjamur tungku-tungku bakar sampah ini menjamur di Indonesia, maka kami mengumpulkan sampel abu. Ingat tadi slide-slide saya yang pertama-pertama menunjukkan bahwa POPs ini sebagian besar larinya di abu atau di bottom ash, fly ash gitu ya, masuknya ke situ. Jadi kami kumpulkan beberapa sampel dari beberapa lokasi, ada dari Bekasi, ada di Bali, ada di Cimahi ya. Termasuk juga salah satunya nanti di pilot insinerator di Bantar Gebang. Kapasitasnya macam-macam, tetapi juga kami melihat apakah unit-unit ini dilengkapi dengan satu air pollution control unit, temperatur control unit, atau ada pemilahan sebelumnya, sehingga nanti kami bisa menganalisa lebih jauh lagi apakah ada pretreatment membantu atau tidak. Kemudian juga kami sebutnya di sini waste furnace karena ini tungku. Kemudian yang pilot insinerator adalah yang di bawah di Bantar Gebang Bekasi, dan abunya ini digunakan untuk membuat bata ya. Ingat tadi saya bilang konsentrasi 90% dari POPs itu larinya ke ash. Jadi kalau mau dibikin bata, oke, nggak usah cerita lagi. Nah, ini adalah parameter-parameter yang kami analisa di laboratorium. Tadi saya sampaikan kami punya mitra laboratorium di Taiwan yang juga punya performance dan sertifikat yang sama, tapi harganya agak miring. Sehingga kami mencoba menguji cobanya dengan mengirimkan sampel-sampel ini ke Taiwan. Dan hasilnya metodologinya seperti ini. Kemudian hasil dari temuan kami menunjukkan bahwa bottom ash yang paling besar atau paling tinggi konsentrasinya adalah yang berasal dari Bandung, dari tungku di Cimahi ya. Jadi kalau Bapak Ibu, I know that everybody is looking for solutions, but kalau kita tidak hati-hati, kita malah jadi menciptakan masalah baru ya. Kemudian ada yang istilahnya toxicity equivalent dengan konsentrasi. Ini sebetulnya juga untuk menunjukkan tingkat bahayanya. Dan ternyata memang ada fly ash yang dari Bekasi ini yang cukup tinggi juga. Oke. Kalau kita bandingkan lagi, sebetulnya yang small scale incinerator sama waste furnace ini yang punya konsentrasi tinggi, terutama di abunya. Masalahnya sebagian besar lokasi-lokasi yang punya tungku sampah ini abunya ke pinggir aja gitu, cuma ditaruh habis itu berterbangan gitu. Dan kalau dilihat lagi komposisinya, setiap ash ini tadi saya sampaikan congeners beda-beda, ada beragam congeners atau turunan dari dioksin, dan ini juga toxicity-nya berbeda-beda, tetapi saya hanya menyajikan di sini bahwa setiap sampel ini memiliki komposisi yang berbeda-beda tergantung dari asupannya tadi. In-nya itu apa, yang dimasukkan apa, dan waktu yang dimasukkannya apa. Ini kalau kita kilas balik lagi nanti ke proses desain ya. Jadi di proses desainnya, persyaratannya, bahan bakunya harus mengandung apa atau tidak boleh mengandung apa. Ini nanti larinya ke downstream seperti ini. Jadi kami merekomendasikan dari studi tersebut, kami merekomendasikan supaya di Indonesia ada parameter standar untuk mengecek dioksin di dalam abu sebelum dibuang. Kemudian juga ada fasilitas untuk menampung ini dan support more research ya. Dan Indonesia seperti tadi saya sampaikan sudah meratifikasi Stockholm Convention, tetapi harus diupdate dan diimplementasikan rencana kerjanya ini. Jadi ini yang harus kita bantu dan support terus. Yang kedua, case tadi yang kedua adalah pintu masuk, tadi mulainya dari soil ya, kemudian masuknya ke rantai makanan. Yang paling simpel kami pilih di sini adalah
lewat telur ayam. Bapak Ibu yang dari Jawa Timur pasti ingat ya, 2019 kami pernah membuat geger dengan merilis laporan telur dioksin dari Tropodo. Ini beken sekali, kalau sebagai wong Surabaya pasti tahu. Jadi tujuan kami bukan bikin kehebohan, bukan viral, no action gitu ya. Tetapi kami ingin menunjukkan bahwa bagaimana kaitan antara limbah yang dibakar untuk pabrik tahu, kemudian berakhir pada telur ayam yang kita konsumsi. Dan sedihnya telur ayam yang mengandung dioksin tinggi, sebagian besar adalah free range chicken atau ayam yang di bebas kandang gitu. Jadi yang berkeliaran sendiri gitu. Ini sampai debatnya rame banget waktu itu, sampai 3 bulan itu semua media 2019 itu sampai rame pokoknya gitu. Sampai anggota dewan pun bikin campaign, bikin kampanye makan telur ayam bebas dioksin lah. Piye gimana ngeceknya gitu, di mana periksanya, wong di Indonesia nggak ada laboratoriumnya, terus sudah langsung promosi bahwa ayo terus makan ikan, makan ayam gitu ya. Jadi we have to educate our policy makers gitu. Tapi intinya ini agak rumit ya, apa namanya diagramnya, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa sumber pajanan dioksin ini bisa berasal dari macam-macam, dari emisi industri, kemudian dari abu tadi, kemudian dari produk-produk, mulai dari cat, mulai dari apa namanya oli, kemudian ada macam-macam. Ini bercampur di udara, kemudian turun di tanah, terdeposisi tadi itu, dan ini yang dikonsumsi oleh ayam. Ayamnya makan dioksin. Nah, kemudian kenapa kami pilih ayam? Karena telur ayam. Telur ayam ini karena dia non-invasive approach atau metodologi. Cuma harus minta izin sama induk ayam aja, amit bu, tak ambil ayammu, ndokmu gitu ya. Dan ayam ini lari-lari, jadi dia aktif sampler, jadi dia mengabsorb dari berbagai sumber karena dia lari-lari bebas. Tapi kalau ayam yang dikandangin, yang ayam broiler yang di peternakan, ini lebih rendah konsentrasi dioksinnya. Ayam yang ayam kampung sebetulnya yang beresiko tinggi gitu ya. Kemudian kami pilih ini karena ini juga sudah well established di internasional, bahwa telur ayam sama susu gitu ya. Jadi segala macam yang mengandung lemak ini sangat mudah ditempeli oleh dioksin. Jadi segala macam yang berlemak, termasuk tubuh kita manusia, lemak juga menyimpan di tubuh manusia ini, menyimpan dioksin dan racun-racun POPs. Nah, hasil dari studi kami juga kami publish di scientific journal, dan dari berbagai studi kita, kalau kita bandingkan dengan standar atau rekomendasi dari FAO dan WHO, ada batasan yang diizinkan, hanya boleh makan telur ayam atau telur yang mengandung dioksin sekian, satu telur seminggu gitu ya. Ini macam mana gitu, karena ini sebetulnya sama kayak misalnya makan ikan. Ayo terus makan ikan, tapi ikannya mengandung merkuri. Nah, jadi bukan orang yang dilarang makan telur ayam atau dilarang makan ikan, tetapi proses produksi, proses desain ini yang harus diperbaiki supaya kita tetap punya hak untuk makan apapun gitu ya. Oke. Dan dari hasil studi tersebut kita bisa lihat yang saya kasih box merah itu Tropodo sama Bangun. Terus ada lagi sebetulnya yang sebelumnya lagi yang merah-merah ini juga ada dari Indonesia. Jadi kalau kami di forum internasional mempresentasikan ini, banyak yang suka bertanya, what is your government doing to stop this? Itu pertanyaan yang paling susah dan challenging. Tapi kami tetap memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk tidak bakar ini, bakar itu. Karena kalau dengan membakar sebetulnya, bahkan bakar sate, bikin ayam bakar, itu juga sebetulnya dioksinnya itu ada di yang arang-arangnya itu ya. Karena setiap pembakaran
akan melepaskan dioksin dalam konsentrasi kecil maupun besar. Jadi tergantung makin besar apinya makin seru. Kasus yang kedua, studi kasus yang kedua adalah PFAS. Bapak Ibu pernah, sekarang populer ya PFAS ini, disebutnya forever chemicals karena dia rantai C dan I-nya itu, rantai karbonnya itu panjang banget sehingga susah diputus, sehingga dia akan ada terus. Untuk PFAS, karena sebagian besar aplikasi PFAS ini adalah untuk anti air, anti noda, kemudian anti panas. Kami mengambil keputusan mengambil sampel kertas dan textiles. Yang tekstil ada sekarang populer hijab anti air. Bapak, ibu-ibu yang pakai hijab anti air hati-hati. Ada juga kosmetik anti air. Ini juga agak serem sebetulnya. Jadi produk di pasaran ini karena tidak ada aturannya, jadi masih boleh aja gitu sebagai industri bangga bisa menjual sesuatu, sebagai inovator bangga bisa membuat produk yang anti air, anti noda gitu ya. Tetapi sebetulnya chemicals yang digunakan untuk membuat produk tersebut punya kinerja yang aduhai, yang heboh, yang hebat, termasuk tadi itu ada bungkus apa namanya untuk French fries dan burger dan sebagainya. Kami ngambil sampel-sampel itu di pasar di Indonesia. Ini sebetulnya mengerikan karena kita jadi tahu yang tadinya kita tidak tahu, kita jadi tahu, dan bagaimana lanjutannya gitu ya, bagaimana peraturan yang diharuskan. Yang Jolly Time ini kita impor dari Amerika, jadi kami juga mengambil sampel, kami bandingkan sampel dari Amerika dengan sampel Jolly Time yang dijual di Amerika dan sampel Jolly Time yang dijual di S Hardware, di Indomart, itu banyak banget. Dan kami bandingkan juga dengan popcorn yang lainnya gitu ya. Jadi ini PFAS-nya ada di kemasannya, bukan di makanannya, tetapi di kemasannya. Tetapi ada potensi migrasi chemical tersebut dari kemasan ke si popcornnya, apalagi kalau kita pakai microwave dalam kemasan yang tertutup tersebut. Nah, temuan kami menunjukkan bahwa sebetulnya yang paling tinggi adalah pemenangnya adalah hijab. Konsentrasinya tinggi banget. Ukurannya sebetulnya cuma nano, tetapi 30.000 kelihatan sekali bahwa ini adalah intentionally added. Jadi dengan memang sengaja ditambahkan, dan ini pun ada sebetulnya produk-produk tekstil lainnya itu yang baju anak-anak. Untuk produk-produk seperti tekstil ini, kalau dicuci, dia kan sebetulnya secara bertahap dia terlepas juga ke lingkungan. Nah, ini larinya nanti ke air limbah, kemudian dibuangnya kemana? Itu seru banget. Nah, jadi rekomendasi kami untuk PFAS, pemerintah harus punya peraturannya karena saat ini tidak ada peraturan yang ketat tentang penggunaan PFAS dalam produk di Indonesia. Untuk industri sebetulnya alternatif dari PFAS itu banyak. Kalau untuk tekstil ya dirapetin, ya harganya sebetulnya sama aja kalau PFAS chemicals-nya dikeluarkan, kemudian apa namanya kerapatan dari jenis tekstil tertentu yang mau digunakan supaya dia punya performance anti air dan sebagainya, bisa sebetulnya. Bisa juga kalau untuk kemasan makanan pakai wax, pakai beeswax ya, apa namanya lilin dari aduh ampun tawon. Jadi ini juga bisa sebagai alternatif dari PFAS. Tapi kita perlu banyak support untuk industri yang memproduksi dengan menggunakan barang yang lebih ramah lingkungan. Ya. Nah, kasus yang ketiga adalah POPs di sapi. Bapak Ibu yang senang jeroan, hati-hati karena kami menemukan sapi-sapi, daging sapi yang dikonsumsi sama warga ini diternakkan di TPA ya. Yang ini sampel yang kami ambil adalah dari TPA di Jawa Tengah, dan sebetulnya kami ngambil sampelnya cuma satu, tetapi ya karena mahal banget ya, jadi kami ini dulu preliminary study, ambil satu sapi dari situ, ambil satu lagi dari TPA yang satunya lagi, dan kami ambil sampel darahnya, daging dan jeroannya. Kemudian kami tes,
mengandung apa sajakah gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, serem banget sebetulnya angkanya karena misalnya yang dari Semarang ini sampai dengan di atas 20 ribuan ya. Kalau yang dari Solo masih mendingan, cuma di atas 10 ribuan gitu ya. Tetapi kita bisa lihat yang hijau-hijau ini adalah PBDEs ya. PBDEs ini adalah POPs yang digunakan sebagai anti panas, anti api, flame retardant PBDEs ini. Jadi kalau larinya sampai ke TPA, kemudian TPA-nya kebakaran, ya tetap ada gitu. Jadi dia ada di udara bereaksi dan ternyata bisa dideteksi di darahnya, di jeroan dan di daging. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Oke, jadi rekomendasi kami harus ada insentif untuk safer alternatif dari PBDEs dan POPs, ada monitoring yang tetap dan reguler, termasuk ke ASI ya, monitoring di ASI karena kalau secara global WHO juga menyarankan ada pemantauan di darah dan di air susu ibu untuk mendeteksi sejauh mana POPs ini masuk ke dalam tubuh manusia. Dan yang terpenting lagi adalah transparansi saat desain dan pollution control. KLH punya platform daring untuk melaporkan semua pollution, tetapi kita tidak tahu hasilnya apa gitu ya. Dan transparansi pada saat desain termasuk waktu produk dijual ke pasar. Kalau di Eropa, di Uni Eropa ada aturan REACH, no data, no market. Jadi kalau nggak ada informasinya nggak bisa dijual. Nah sebetulnya ini contoh bagus kalau di Indonesia tidak ada deklarasi apa yang terkandung di dalam produk yang dijual, nggak boleh dijual ke pasar gitu. Cuman nanti Kemendag sama Kemenperin yang harus kerja lebih keras lagi. But if it's for everyone's good dan health gitu ya, kenapa tidak gitu. Um, jadi itu yang bisa saya share. Kalau kerja kami akan terus kami lanjutkan seperti ini. Kami bukan akademik, bukan university affiliation, tetapi banyak dari kami staff, kemudian dari tim di IPEN juga punya background akademik yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim email.